Andreas. Terima kasih sebelumnya Bu Indi dan juga Ibu Andreas hari ini telah menyempatkan untuk bisa membahas soal validasi secara bersama-sama. Semoga nantinya soal ini dapat menjadi lebih baik lagi, baik itu dari segi konten atau isi, dari segi produk, dan juga dari segi bahasa. Baik Bu Indi, bagaimana kalau kita mulai? Ya, Bu Dewi, kita mulai saja. Silakan disampaikan mengenai lembar validasi soalnya yang kita laksanakan. Baik, di sini ada lembar validasi untuk soal esai, di mana ada 3 poin. Yang pertama saya bacakan validitas isi. Nah, untuk validitas isi itu yang pertama membahas aspek kesesuaian dengan KD atau indikator. Soal sesuai dengan KD atau indikator pembelajaran yang ditetapkan. Kedua, kesesuaian materi. Jadi materi sesuai dengan yang diajarkan dan penting untuk dikuasai. Yang ketiga, tingkat kedalaman. Soal sesuai dengan kemampuan siswa kelas 10 SMK. Yang keempat, tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan yang bervariasi, mulai dari yang mudah, sedang, dan sulit. Yang kelima, soal menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu analisis, sintetis, evaluasi, dan kreasi. Poin yang selanjutnya, validitas konstruksi. Aspek yang pertama yaitu kejelasan rumusan soal. Rumusan soal jelas, tidak menimbulkan tafsir ganda. Kedua, kata kerja operasional. Kata kerja sesuai tuntutan kognitif, jelaskan, analisis, bandingkan, dan lainnya. Yang ketiga, satu pokok persoalan. Satu pokok persoalan. Jadi setiap soal hanya menanyakan satu hal utama, tidak bercampur. Yang keempat, rubrik penilaian atau kunci jawaban. Tersedianya kunci jawaban atau rubrik yang jelas, objektif, dan dapat menilai variasi jawaban siswa. Yang kelima, kelengkapan stimulus. Jika perlu ada teks, data, atau gambar atau kasus yang relevan sebagai bahan jawaban. Poin yang ketiga yaitu validitas bahasa. Untuk aspek yang pertama yaitu kesesuaian bahasa. Bahasa jelas sesuai kaidah, tidak menimbulkan salah tafsir. Yang kedua, ketepatan penggunaan bahasa. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, kejelasan kalimat. Kalimat efektif, lugas, dan tidak berbelit. Untuk pedoman kesekolah,nya itu ada 1 untuk kurang, 2 itu cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Oke, terima kasih Bu Windy telah menyampaikan lembar validasi soal esai yang akan kita laksanakan dan juga sudah disampaikan tentang pedoman kesekolah,nya. Jadi ada rentan poinnya 1 sampai 4 ya. Baik Bu Windy, untuk soal uraian ini saya mengambil tingkat atau jenjang SMK dengan materi perkembangan agama kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, lalu kelasnya kelas 11 dan semesternya semester ganjil seperti sekarang. Kurikulum yang digunakan kurikulum Merdeka. Dan untuk validasi soal ini ada 5 soal esai atau uraian dengan capaian pembelajaran pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis proses masuk berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, menilai pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, serta menunjukkan sikap kritis, apresiatif terhadap peninggalan sejarah. Begitu mengenai capaian pembelajarannya. Jadi langsung saja Ibu Windy untuk nomor 1 yaitu tujuan pembelajarannya antara lain siswa mampu membandingkan 3 teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dan menentukan teori yang paling sesuai dengan bukti sejarah. Adapun materinya teori Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Kemudian indikatornya membandingkan isi teori Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Itu yang menjadi soal nomor 1 dengan soal sebagai berikut. Dalam kajian sejarah dikenal 3 teori dalam agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya. Masing-masing memiliki dasar dan kelemahan tertentu. Berdasarkan pengetahuan sejarah, bandingkanlah ketiga teori tersebut dan tentukan dari mana yang paling sesuai dengan bukti sejarah di Indonesia. Sertakan alasan yang logis untuk mendukung jawaban Anda. Demikian Bu Windy soal nomor 1. Boleh langsung validasi. Langsung saja kita validasi untuk soal nomor 1. Ini soalnya ialah membandingkan yang membandingkan tiga teori Brahmana yang pertama, yang kedua Ksatria, dan Waisya. Tentukan teori yang paling sesuai dengan bukti sejarah. Baik, yang pertama itu untuk validasi isi. Nah, untuk soal nomor 1 ini sudah sesuai dengan KD, sudah sesuai dengan KD-nya. Kemudian materinya esensial, tingkat kedalaman analisis ini C4 ya Bu ya? C4. Jadi untuk skor untuk validitas isi ini saya beri skor 4. Kemudian untuk
kerja operasionalnya tepat. Tadi di situ ada menyebutkan bandingkan dan tentukan. Bandingkan, tentukan. Kemudian, tetapi ada dua tuntutan ya pada soal nomor 1 ini, ada dua tuntutan. Dia meminta untuk membandingkan dan pilih dan memilih. Untuk konstruksi ini saya beri skor 3. Kemudian untuk bahasanya jelas, baku ya, sudah bagus. Untuk skornya adalah 4. Nah, jadi total skornya 11 dari 12. Sangat baik ya Bu ya. Hanya ada catatan saja, untuk soal nomor 1 ini lebih baik soal dipisah jadi 2. Bandingkan teori atau tentukan yang paling sesuai. Oke, terima kasih sudah kami catat untuk saran dan juga kritiknya. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menganalisis struktur sosial dan keagamaan masyarakat Kutai berdasarkan prasasti IPA. Untuk materinya prasasti IPA, kemudian indikator soalnya menganalisis struktur sosial masyarakat Kutai berdasarkan isi IPA. Lalu untuk soalnya itu sendiri yaitu dari prasasti IPA Kutai, analisislah bagaimana struktur sosial dan keagamaan masyarakat pada masa itu. Untuk soal nomor 2 ini menganalisis struktur sosial dan keagamaan masyarakat Kutai berdasarkan prasasti IPA. Untuk validitas isi, di sini sudah sangat sesuai, analisis sumber sejarah, tingkat kedalaman sesuai, ini menggunakan C4 ya, skornya adalah 4 untuk isi. Dan konstruksi, rumusannya jelas, tapi stimulus belum diberikan ya Bu ya. Di sini stimulus diberikan, bisa ditambahkan teks prasasti. Jadi untuk konstruksi ini skornya 3. Untuk bahasa ini sudah baik, sudah efektif, saya beri skor 4. Jadi sama seperti nomor 1 tadi, 11 dari 12, sangat baik. Hanya ada catatannya ialah bisa ditambahkan kutipan atau ringkasan prasasti sebagai stimulus agar tidak sekedar hafalan. Baik, terima kasih Ibu sudah menjadi catatan kami mengenai kritik dan sarannya. Kita lanjutkan nomor 3. Untuk soal nomor 3, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadikan Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha di Asia Tenggara pada abad ke-7. Kemudian materinya letak strategis kerajaan Sriwijaya dan catatan Itsin. Kemudian indikator soalnya yaitu menganalisis faktor politik, ekonomi, dan budaya. Adapun bentuk soalnya bunyinya seperti ini. Seorang penulis sejarah mengklaim bahwa Sriwijaya adalah pusat agama Buddha terbesar di Indonesia pada abad ke-7. Analisislah faktor-faktor yang membuat Sriwijaya berkembang menjadi pusat agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Ini soalnya ialah analisis ya Bu ya, analisis faktor-faktor yang membuat Sriwijaya berkembang menjadi pusat agama Buddha terbesar di Asia. Baik, untuk validitas isi ini sudah sesuai dengan KD-nya. Materi penting menuntut analisis faktor politik, ekonomi, budaya. Nah, ini skornya adalah 4. Untuk konstruksi, rumusannya sudah jelas, kata kerja analisis tepat. Klaim terbesar di dunia di soal ini Bu ya, perlu direvisi. Nah, jadi klaim terbesar di dunia ini bisa direvisi menjadi di Asia Tenggara. Jadi agak sesuai dengan fakta sejarahnya. Nah, untuk konstruksi ini skornya 3. Bahasa ya Bu? Untuk bahasanya sudah baku, lugas, skornya 4. Sangat baik sudah. Total poin 11 poin. Baik, terima kasih sudah kami catat Ibu Windy. Kita lanjutkan soal nomor 4. Soal nomor 4 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Siswa mampu menganalisis pengaruh Hindu-Buddha pada arsitektur candi di Indonesia dengan memberi contoh yang nyata. Adapun materinya adalah candi Hindu dan candi Buddha. Indikator soalnya membandingkan dan memberikan contoh candi Hindu dan candi Buddha. Soalnya adalah sebagai berikut. Analisislah pengaruh agama Hindu-Buddha terhadap bentuk arsitektur candi di Indonesia dengan memberikan contoh yang nyata. Soal nomor 4, analisis pengaruh Hindu-Buddha pada arsitektur candi di Indonesia dengan contoh nyata. Baik. Untuk validitas isi itu sama, sudah sesuai dengan KD, menuntut analisis dan contoh konkret ya tadi. Skornya adalah 4. Untuk konstruksi, rumusan jelas, kata kerja tepat. Jadi di soal tersebut ada 2 tuntutan yaitu analisis dan berikan contoh. Terus skornya 3.
Untuk bahasa baik dan jelas skornya 4, total 11 dari 12, sangat baik. Hanya ada catatan, sebaiknya minta minimal 1 contoh candi Hindu dan 1 candi Buddha untuk supaya lebih fokus ya. Oke, terima kasih Bu Windy sudah kami catat untuk kritik dan juga saran di nomor 4. Lalu kita lanjutkan soal yang nomor 5. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menilai kearifan lokal Hindu Buddha yang relevan untuk generasi muda saat ini. Materinya nilai kearifan lokal Hindu Buddha. Lalu untuk indikatornya menentukan nilai yang relevan untuk generasi muda sekarang. Adapun bunyi soalnya sebagai berikut. Dari nilai kearifan lokal Hindu Buddha, analisislah nilai mana yang paling relevan untuk generasi muda saat ini dan jelaskan alasannya. Baik, untuk soal nomor 5, analisis, masih analisis ya Bu ya. Analisis nilai kearifan Hindu Buddha yang paling relevan untuk generasi muda saat ini dan sertakan alasan. Untuk validitas isi itu sudah sesuai dengan capaian pembelajaran, menghubungkan masa lalu dengan konteks sekarang. Nah, ini masuk C6 ya Bu ya. Skornya adalah 4. Kemudian untuk konstruksi, rumusannya jelas, kata kerja tepat, namun nilai kearifan masih abstrak di sini. Sebaiknya diberi contoh daftar nilai seperti toleransi, gotong royong, atau harmoni. Nah, itu skornya 3 untuk konstruksi. Kemudian bahasanya sudah baku dan jelas, skornya adalah 4, totalnya 11/12, sangat baik. Hanya ada catatan, mungkin di soalnya bisa ditambahkan stimulus atau daftar nilai agar siswa memiliki arah dalam menjawab. Baik, itu untuk validitas soal nomor 5. Kemudian bisa saya simpulkan ya Bu ya, untuk keseluruhan. Untuk soal yang pertama itu tentang teori masuknya Hindu Buddha itu sangat baik, kategori sangat baik. Kemudian prasasti Yupa itu kategori sangat baik. Kemudian soal nomor 3 Sriwijaya Pusat Buddha sangat baik. Yang keempat arsitektur candi sangat baik. Yang kelima nilai kearifan Hindu Buddha itu sangat baik. Untuk kesimpulan validitas, semua soal valid dan layak untuk digunakan. Kemudian mayoritas hanya butuh revisi kecil ya Bu Dewi. Misalkan tuntutan soal, menambahkan stimulus tadi seperti prasasti dan contoh nilai, dan memperbaiki redaksi klaim agar akurat. Kemudian untuk tingkat kesukarannya Bu Dewi mungkin lebih divariasikan ya, ada soal yang mudah, sedang, dan sulit. Kemudian untuk selanjutnya kalimat perintah pada soal ini mungkin lebih divariasikan lagi ya Bu Dewi, karena untuk soal nomor 1 sampai nomor 5 tadi semuanya menggunakan kalimat analisis. Mungkin lebih bisa divariasikan. Mungkin itu saja Bu Dewi validasi dari saya. Oke, terima kasih Bu Windy telah memberikan validasi dari soal uraian yang sudah saya bentuk, ada 5 soal. Demikian, jadi untuk validasi soal kita, jadi sudah ada soal 5 uraian yang sudah diberikan saran baik itu dari segi konten atau isi maupun produk maupun dari bahasa itu sendiri. Kalau kita akumulasikan berarti dari poin soal 1 tadi 4 itu berarti kalau akumulasikan berarti 5 soal ini termasuk kata tergolong adalah soal yang sudah sangat baik. Hanya yang menjadi catatan tadi ada beberapa revisi dari revisi kecil dari soal ini tadi seperti itu. Nanti akan segera kita revisi dan kemudian soal ini sehingga dapat digunakan untuk anak didik dan segera kita terapkan ke anak didik. Demikian untuk validasi soal uraian kita. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.